Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, bertemu dengan saya di sini. Ini merupakan video pertama untuk saya. Video ini sengaja saya buat dengan penuh keberanian ya, mencoba untuk mewujudkan mimpi yang memang saya cita-citakan ya. Saya ingin wujudkan gitu. Nah, saya sadari bahwa bagaimana kita akan bisa mewujudkan mimpi kita jika kita tidak melakukan langkah pertama ya. Langkah pertamanya apa? Berani gitu. Harus berani melawan apapun resikonya ketika kita melakukan langkah demi langkah untuk sampai pada mimpi kita. Itu, sahabat semua, mimpi ini mungkin kalau dikatakan ada sebagian barangkali yang berpikir entah terlalu muluk ya atau mungkin biasa aja. Ya, semua orang kan punya persepsinya ya terhadap bergantung pemikiran masing-masing gitu. Di usia saya yang sekarang ini, alhamdulillah, pertama yang saya bisa sampaikan adalah alhamdulillah Allah sudah memberikan lebih dari apa yang saya mimpikan sebelum-sebelumnya, yang saya inginkan, harapkan sebelum-sebelumnya. Saat ini saya sudah merasa dalam keadaan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada saya gitu. Namun saya berusaha untuk tetap tidak berhenti untuk membuat mimpi lagi itu. Karena apa? Karena saya sadari saya ini alhamdulillah masih Allah karuniai kehidupan gitu. Dan kehidupan saya ke depan berharap bisa jauh lebih baik dan lebih baik lagi dari kehidupan saya yang sekarang gitu. Mimpi kali ini sebenarnya terinspirasi dari kepada beliau-beliau almarhumah ya, yang menginspirasi saya lewat video-video dakwahnya, di mana beliau-beliau itu sudah pada tidak ada itu. Itu hal yang menggerakkan saya membuat video ini pun adalah dari rasa iri ya, iri dalam hal positif menurut saya gitu ya, bahwa saya ingin satu ketika Allah pun sudah memanggil saya, sudah Allah katakan cukup waktu saya di dunia ini. Dengan video-video yang saya buat ini, saya berharap sekali saya mendapat doa dari orang-orang yang mungkin mendengarkan video saya ini, menyimak video saya ini, dan merasakan mendapatkan hal-hal baik dari mendengarkan video-video saya. Seperti halnya saya juga mendengarkan, menyimak video-video dari almarhumah yang sudah tiada sekarang ini ya. Saya masih mendapatkan hikmahnya, pelajarannya dari video-video beliau, sehingga saya pun mendoakan beliau, kemudian merasakan begitu bermaknanya ceramah-ceramahnya beliau gitu ya. Beliau-beliau yang sudah tiada itu, beliaunya sudah tiada tapi ilmunya masih ada, masih ditinggalkan untuk saya coba maknai, saya juga coba pelajari untuk menjadikan sebuah amalan yang memang lebih baik lagi gitu. Maka saya pun di sini berharap sekali kelak ketika pun saya sudah tiada, paling tidak anak-anak saya bisa menonton video-video saya ini, anak didik saya, anak-anak saya di rumah tetap merasakan kehadiran saya, yang mudah-mudahan hal-hal positif dari apa yang saya sampaikan ini membawa makna, manfaat yang begitu banyak untuk yang mendengarkannya, dan hikmahnya kebaikannya akan sampai kepada saya gitu ya. Itu yang membuat saya terdorong untuk membuat video ini gitu ya, memberanikan diri dengan cita-cita saya itu ya, ingin kedepannya kehidupan saya ini dalam hidup membawa manfaat, membawa berkah buat diri saya sendiri,
keluarga kecil saya dan umumnya orang yang mungkin berinteraksi dengan saya dengan kemampuan yang saya miliki gitu ya, sedikit hal yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki, atau pengetahuan atau apapun yang Allah titipkan pada saya, sekemampuan saya mungkin bisa memberikan manfaat satu sama lain ya, gitu. Dan pada saat saya pun tiada, masih dirasakan hikmahnya untuk saya gitu, karena orang menonton video saya, kemudian mungkin mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari apa yang disimak dari video-video saya, sehingga harapannya pahalanya akan sampai juga pada saya kelak. Itu cita-cita tertinggi saya dengan menghadirkan video-video ini di hadapan sahabat semuanya ya. Baiklah sahabat semua, hari ini mungkin belum banyak yang bisa saya sharingkan gitu ya. Ini lebih ke arah hari ini saya memang punya kebiasaan senang sekali mendengarkan video-video motivasi ya. Dari mana saja gitu, enggak dari orang-orang tertentu saja yang membuat saya hari itu saya butuh motivasi apa gitu, saya cari videonya dari mana saja gitu, saya ambil hikmah-hikmahnya seperti demikian. Dan pagi ini mungkin ini bukan kali pertama saya perdengarkan ya, sudah sering saya ulang untuk saya simak sendiri itu ya. Untuk yang hari ini mau saya sharingkan dari ramuan video-video motivasi yang saya pernah simak gitu ya, bahwa ya ini, untuk menyatakan mimpi itu langkah pertama berani untuk melakukan step by step dari mimpi yang sudah kita ingin raih gitu ya. Tentunya mimpi kita macam-macam ya, jangankan beda orang, saya pribadi memiliki mimpi yang banyak gitu ya. Alhamdulillah masih Allah berikan keinginan untuk bermimpi itu ya, masih punya mimpi saya punya mimpi yang banyak. Nah, yang berkaitan dengan aktivitas saya saat ini ya, yaitu membuat video, yaitu tadi mimpi saya ingin bahwa saya ini bisa meninggalkan jejak dalam bentuk video-video motivasi yang akan disimak oleh siapapun yang mungkin membutuhkan untuk menyimaknya dan membawa manfaat seperti itu. Sudah lama sekali sebenarnya impian ini ingin saya wujudkan, tapi saya belum punya keberanian gitu. Lebih-lebih saya memang kurang nyaman ketika harus menampilkan diri di depan umum gitu ya, kecuali di hadapan anak-anak didik saya atau di hadapan rekan-rekan guru atau di hadapan forum-forum yang memang menghendaki saya untuk berbicara gitu. Tapi kalau dalam bentuk video gini yang mungkin nanti akan saya berani untuk publish ke siapapun yang entah sebelumnya mengenal saya atau tidak, itu saya tidak cukup keberanian sebelumnya. Makanya ini adalah kali pertama saya mencoba memberanikan diri gitu. Mimpi saya yang mungkin dari video yang dibuat ini, inilah langkah pertamanya gitu. Sudah saya tulis mimpi ini ya, ada dalam tulisan saya gitu ya. Dan ini cara saya untuk menyatakan mimpi saya memberanikan diri gitu. Tentunya kalau kita sudah berani, baru di situ akan terlihat kan ya, sudah sejauh mana mendekati mimpi kita gitu. Atau mungkin kalau dibilang menjauh, saya rasa tidak ya. Karena apa? Ketika kita mulai melangkah, yang tadinya mungkin dari 0, ending kita ada di poin 100 misalkan ya. Ketika kita sudah mulai melangkah 1 langkah saja, artinya itu bukan menjauh ya, 1 langkah kita sudah mencoba dekat begitu kan ya. Masih 99 langkah lagi itu tidak usah difikirkan, tapi tuliskan, nyatakan gitu. Itu yang mungkin yang akan saya coba konsistenkan untuk mencoba berani untuk mewujudkan mimpi saya.
gitu. Video-video saya sebelumnya yang bukan berupa video motivasi sebenarnya sudah ada beberapa ya. Itu baru video untuk anak-anak didik saya gitu di sekolah, dan itu pun saya masih tidak menampakkan diri seperti ini gitu ya, karena memang itu juga ada alasan lebih ke arah anak-anak mungkin biar lebih fokus terhadap apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tuliskan, seperti itu ya, bukan ke arah sayanya, karena mungkin mereka sudah lebih mengenal siapa sayanya gitu ya, seperti itu. Nah itu sahabat semuanya, jadi hari ini saya mencoba keluar dari zona ketidakpercayaan diri saya ya, yang membuat saya tidak bisa menyatakan mimpi saya gitu kan. Dan saya mencoba hari ini berusaha keluar. Tinggal sekarang setelah video ini dibuat, langkah berikutnya harus berani untuk mempublikasi seperti itu kan, mempublish video ini. Ya mudah-mudahan ya langkah demi langkah bisa dilalui, dan tetap setiap harinya itu menjadikan hari-hari yang lebih baik buat kita semuanya. Itu dulu mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, dan mulailah punya keberanian untuk menyatakan mimpi kita. Semua pasti ada resikonya ya. Saya yakin juga semua pasti ada resikonya. Siap menerima segala resiko karena kita berani untuk mewujudkan mimpi kita. Baik sahabat semuanya, sampai bertemu lagi di sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat. Ini adalah video kedua sebagai percobaan kedua ya, untuk saya mencoba mewujudkan mimpi saya ya, salah satu mimpi saya dengan berani melangkah. Nah, video ini saya sajikan untuk sebagai langkah kedua di saat saya sudah membuat sebuah komitmen bahwa saya akan berani ya. Berani setelah menuliskan mimpi saya, kemudian saya berani untuk menyatakan mimpi saya lewat langsung praktek ya, mencoba membuat sebuah video ya. Dan ini video kedua yang kaitan dengan motivasi. Pada video kali ini saya akan sharing tentang keadaan ya, dimana ketika saya mendidik anak-anak saya, putri-putri saya, di saat itulah saya merasakan bahwa sejatinya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Ya, iya kan sahabat ya, mungkin bukan hanya saya yang merasakan itu, mungkin di luar sana banyak ibu-ibu, mama-mama yang merasakan begitu berat barangkali ya, saat kita mendidik putra-putri orang lain gitu ya, saat di sekolah gitu ya. Mungkin kita bisa mengelola emosi kita dengan cepat, dengan bijaksana ketika berhadapan dengan putra-putrinya orang lain gitu ya. Nggak sembarangan marah gitu kan ya. Marah kita sajikan dengan elegan gitu kan, berusaha untuk tidak menyakiti anak-anak didik kita seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita di rumah? Terkadang emosi kita itu, emosi saya mudah terpancing gitu ya, ketika berhadapan dengan putra-putri kita di rumah. Itu yang saya temukan penyebabnya, mungkin salah satunya karena ekspektasi kita terhadap putra-putri kita yang memang tinggi gitu, dan merasakan ada suatu kepemilikan gitu, bahwa anak-anak kita ini adalah milik kita seperti itu ya. Alhamdulillah dengan saya juga mencoba untuk tidak berhenti untuk belajar ya, lewat mendengarkan video-video motivasi. Terima kasih kepada Dr. Aisyah Dahlan ya, yang channelnya begitu sangat banyak memberikan manfaat buat saya untuk belajar
untuk bersemangat ya, walaupun di rumah sambil sedang masak, saya tetap bisa dengan belajar ya lewat pendengaran saya untuk mendengarkan motivasi dari beliau begitu kan, sambil sedang masak atau menyetrika. Itu seringnya yang saya lakukan saat saya mencoba mendengarkan video-video motivasi yang juga itu banyak sekali menginspirasi saya. Nah, ini saat kita mendidik anak-anak kita, sejatinya kita adalah mendidik diri kita sendiri. Salah satu contoh yang saya ambil ya, ketika kita mulai mendisiplinkan atau membuat sebuah pembiasaan kepada anak-anak kita ya, untuk sholat 5 waktu tepat waktu gitu ya, kemudian untuk pembiasaan ibadah-ibadah sunat gitu kan, itu sesungguhnya teladan itu akan jauh lebih cepat gitu ya, lebih cepat berbekas didikannya kepada putra-putri kita gitu, dibandingkan dengan kita berbicara saja gitu ya. Ketika kita juga ingin anak kita itu disiplin sholat 5 waktu gitu ya, tepat waktu, kemudian diimbangi dengan baca Qur'annya setelah sholat gitu kan, kemudian kita juga ingin anak-anak kita juga bisa ditambahkan sholat-sholat sunatnya, kemudian bersedekah gitu. Itu lebih efektif ketika kita langsung mencontohkan lewat diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Sehingga saya merasakan makna dari kalimat tersebut ya, bahwa pada saat kita mendidik anak, sesungguhnya kita itu sedang mendidik diri kita sendiri. Bagaimana tidak ya, kalau kita ingin anak kita itu disiplin sholat 5 waktu dengan tepat waktu, kita terlebih dahulu ya memang harus tepat waktu gitu ya. Begitu juga hal yang lainnya gitu, apalagi menghadapi anak-anak era sekarang gitu ya, dimana keterbukaan komunikasi itu ya di rumah saya biasakan untuk bisa berkomunikasi yang sehat gitu. Kita bisa saling mau menyampaikan dan mau menjadi pendengar seperti itu ya. Otomatis kita harus siap dengan koreksi dari anak-anak kita gitu ya, di saat kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu, seperti itu ya. Bukan hal yang mudah memang, tetapi ketika kita mencoba untuk melakukannya, bahwa teladan itu jauh lebih efektif dari sekedar memberikan kata-kata ya, seperti itu. Walaupun memang berat, tapi kita ambil hikmahnya bahwa saat kita mendidik anak, sesungguhnya kita senantiasa terus mendidik diri kita sendiri. Seperti halnya saya juga mewujudkan salah satu mimpi saya ini sejatinya saya sedang berusaha mendidik putri-putri saya untuk berani menyatakan mimpi gitu ya. Tidak hanya berani bermimpi, tapi berani menyatakan mimpi lewat perbuatan, lewat tindakan yang memang semuanya beresiko gitu. Seperti ini, saya berani untuk siap mungkin dikomentari ketika ada yang nonton video saya gitu ya. Siap menerima komentar baik ataupun mungkin kurang baik gitu. Siap untuk berhadapan untuk yang tadinya mungkin saya seringnya bersembunyi dari kamera gitu ya. Dan sekarang saya berani untuk mencoba menampakkan diri saya, berusaha percaya diri gitu kan dengan apa adanya saya, karena satu tujuan, satu cita-cita gitu. Di balik apa yang saya sajikan, saya ingin mendapatkan hikmah yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibadah ketika saya di dunia dan menjadi amal soleh ketika saya sudah tiada lagi. Itu ada hikmah dari apa yang saya utarakan kepada halayak gitu ya. Ada yang mengambil hikmah dari video saya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kelak di kemudian hari, seperti itu, dengan segala resiko tentunya. Semoga dengan keberanian kita gitu ya, keberanian untuk menyatakan diri dalam meraih sebuah cita-cita, itu
akan berbekas kepada diri putri-putri kita, anak-anak kita, bahwa orang tua kita saja yang sudah mungkin setua begini masih terus ingin berkarya, masih terus ingin belajar, tidak henti untuk mengikuti perkembangan gitu ya, dunia yang semakin terus melaju gitu ya dengan segala macam teknologinya, perkembangannya. Kita ingin senantiasa belajar demi menjajaki anak-anak kita gitu ya, supaya kita tidak hanya sekedar bilang ini boleh, itu tidak boleh, serba melarang tanpa kita bisa memberikan solusi kepada putri-putri kita. Ya, saya katakan kepada mereka salah satunya bahwa bukan handphonenya, bukan gadgetnya, bukan laptopnya yang membawa masalah gitu, bukan masalah, tapi bagaimana cara kita memperlakukan handphone, gadget, laptop kita itu gitu. Itu yang akan memberikan dampak baik ataupun dampak yang kurang baik gitu. Dan ini langkah saya membuat video-video ini juga salah satunya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada diri saya gitu kan, lewat sebuah pembuktian bahwa gadget itu, teknologi itu akan berguna, akan sangat bermanfaat jika kita juga bijak untuk menggunakannya, gitu kan? Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita pun akan mendapatkan pelajarannya bahwa ayo, boleh gunakan gadget kita, boleh gunakan laptop kita, sejauh kita tahu tujuannya, bahwa akan mendatangkan manfaat berkah untuk diri kita. Mudah-mudahan ya, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, yang terdekat di kita adalah keluarga-keluarga kita ya, dan mudah-mudahan kepada layak luas seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku juga yang mungkin menyimak video ini ya, silahkan bermain gadget ya, tapi mudah-mudahan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Gitu, kebutuhannya mudah-mudahan yang mendatangkan manfaat, kemudian melakukannya dengan passion kita, mulai mengenal di mana letak kekuatan kita, lalu disitulah kita mungkin pergunakan kekuatan kita, lalu bersahabat dengan teknologi gitu ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat gitu ya. Jadi saat ini mungkin satu kalimat yang ingin saya ulang kali nyatakan, di saat kita mendidik anak-anak kita, sejatinya adalah kita sedang mendidik diri kita sendiri. Gitu. Insya Allah kita semua semangat untuk terus mendidik diri kita sendiri demi anak-anak kita, demi generasi kita di masa yang akan datang. Tidak alergi dengan kemajuan teknologi, tidak alergi dengan perkembangan zaman. Karena memang zaman itu terus berkembang, tidak bisa kita hentikan ya. Kita juga tidak bisa hanya berdiam diri di zaman kita, di zaman yang generasi X gitu ya. Dan sekarang sudah laju generasinya. Kita coba akan ikuti itu dengan penuh kebijaksanaan. Baiklah sahabatku semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada, demikian sharing untuk percobaan kedua saya mewujudkan mimpi. Mudah-mudahan semuanya pun lebih berani lagi mewujudkan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.